Di sebuah sudut halaman rumah yang hijau dan tenang, 3 ekor kucing hidup berdampingan dalam harmoni yang unik. Mereka bukan saudara kandung, tetapi kedekatan mereka seolah menutupi segala perbedaan warna bulu dan sifat. Setiap pagi, ketika matahari masih lembut menyentuh rumputan, mereka berkumpul di tempat yang sama, sebuah titik di bawah naungan pepohonan, dikelilingi tanaman pot dan rerumputan liar yang tumbuh bebas. Kucing berbulu abu terang dikenal tenang dan penuh wibawa. Ia seperti tetua di antara yang lain, sering terlihat duduk diam dengan mata setengah terpejam, seakan sedang mengamati dunia dari dalam pikirannya sendiri. Di sampingnya, seekor kucing jingga dengan kalung merah selalu menjadi pusat perhatian. Ia lebih aktif, suka menoleh ke sana kemari, sering menjadi pemicu keusilan kecil. Dan kucing ketiga, berwarna abu gelap, lebih pendiam, tetapi selalu setia mengikuti 2 lainnya kemanapun mereka pergi. Pada suatu sore, ketiganya berbaring berjajar di rerumputan, menikmati hembusan angin dan suara alam. Tidak ada suara manusia, hanya kicau burung dan desir dedaunan. Ketiganya tampak larut dalam kebersamaan yang tenang, sebuah momen yang sederhana, namun penuh makna. Kalung merah yang dikenakan oleh si jingga sesekali bergoyang karena gerakan kepalanya yang waspada, memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Hari berikutnya, suasana sedikit berubah. 2 dari mereka, si jingga dan si abu gelap, mulai menunjukkan energi yang lebih aktif. Mereka berkejaran ringan di antara rumput, saling menyentuh dengan kaki depan seolah bermain gulat ramah. Ada semangat kompetitif kecil, namun tak pernah berubah menjadi agresi. Mereka tahu batas mereka. Bermain adalah cara mereka menunjukkan kasih sayang. Dari kejauhan, 2 kucing lain muncul perlahan, salah satunya berbulu putih dengan corak hitam di kepala. Mereka memperhatikan dari jarak aman, belum ikut bergabung. Dunia kecil itu seakan menjadi panggung bagi kisah persahabatan yang terus tumbuh. Hari-hari di halaman kecil itu terus berlanjut. Ketiganya tetap menjadikan tempat itu sebagai rumah kedua mereka. Di sanalah mereka bermain, tidur siang, dan mengamati dunia yang luas dari sudut yang sempit. Namun, meski hari-hari mereka terlihat sederhana dari luar, setiap detik sebenarnya menyimpan dinamika kecil yang hanya bisa dipahami jika seseorang cukup sabar untuk mengamati. Si jingga dengan kalung merah selalu jadi pusat keramaian. Ia paling cepat mendeteksi perubahan suasana, dari suara ranting patah, kehadiran burung, hingga langkah kaki manusia di kejauhan. Suatu pagi, ia tiba-tiba melompat dari tidurnya yang lelap karena suara kucing asing mengeong dari luar pagar. Dengan refleks tajam, ia berlari ke arah suara itu. Kucing abu gelap mengikutinya dari belakang, sedangkan yang abu terang hanya menoleh dengan setengah minat, lalu kembali memejamkan mata, menikmati ketenangan yang belum terusik. Suara mengeong itu ternyata berasal dari seekor kucing liar, kurus dan penuh debu. Ia berdiri di balik semak, matanya penuh keraguan, tetapi perutnya lebih jujur, kelaparan membuatnya mendekat. Si jingga berdiri di depan, seolah menjadi penjaga wilayah. Ia tidak menyerang, hanya duduk diam sambil menatap, memberi sinyal bahwa yang datang bukan musuh, tapi perlu diukur. Si abu gelap melangkah lebih dekat dan duduk di samping si jingga. Keduanya hanya mengamati, tidak ada yang bergerak agresif. Setelah beberapa saat, mereka membiarkan kucing asing itu mendekat ke sisa makanan di dekat pot bunga. Mereka tidak menawarkan keramahan dengan cepat, tapi juga tidak mengusir. Bagi mereka, kepercayaan harus dibangun pelan-pelan. Hari itu menjadi awal dari sebuah perkenalan baru. Kucing liar itu mulai sering muncul, tapi tetap menjaga jarak. Ia belum menjadi bagian dari kelompok itu, namun keberadaannya mulai diterima sebagai latar belakang yang tidak mengganggu. Sementara itu, ketiganya tetap menjalani ritual harian. Pagi untuk bermain, siang untuk tidur di bawah semak, dan hari-hari setelah hujan membawa aroma tanah basah yang pekat dan suasana yang lebih sejuk. Rumput di halaman kembali tumbuh lebih lebat, lebih hijau, dan lebih segar. Tetesan air masih menggantung di ujung daun, seperti kenangan yang belum kering sepenuhnya. Ketiga kucing itu keluar perlahan dari tempat persembunyian mereka, mengendus tanah dengan penuh rasa ingin tahu. Bagi mereka, hujan bukan hanya gangguan, tapi juga perubahan. Dan setiap perubahan adalah awal dari petualangan baru. Si jingga, yang biasanya paling berani, hari itu justru tampak lebih tenang. Ia duduk di tengah halaman, matanya menatap ke langit yang masih kelabu. Mungkin ia sedang merenungkan sesuatu, atau mungkin ia hanya menikmati sensasi tanah basah di bawah cakarnya. Si abu gelap mendekatinya, lalu duduk diam di sampingnya, tanpa suara, tanpa gerakan berlebihan. Di belakang mereka, si abu terang menyusul dengan langkah lambat, membawa suasana yang damai. Tak lama kemudian,
seekor anak kucing kecil tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. Bulu hitamnya basah, dan tubuhnya gemetar. Ternyata kucing liar yang dulu sempat muncul, kini membawa anaknya. Entah karena percaya atau hanya karena tak punya pilihan lain, ia mempercayakan anaknya untuk bermain di halaman yang selama ini dihuni oleh 3 kucing tua itu. Si kecil itu lucu, lincah, dan tidak tahu malu. Ia langsung mendekat ke si jingga dan mencoba menggigit ekornya. Si jingga hanya menoleh, sedikit bingung, lalu membiarkannya. Si abu gelap memperhatikan dari kejauhan, lalu mulai melingkarkan ekornya sendiri agar si kecil bisa bermain juga. Si abu terang, ia bangkit, berjalan ke arah anak kucing, dan menjilat kepalanya perlahan. Itu adalah momen yang tak terduga. 3 kucing dewasa, yang sebelumnya hanya hidup dalam dunia kecil mereka sendiri, kini membuka ruang bagi kehidupan baru. Bukan karena mereka harus, tapi karena mereka ingin. Karena dalam keheningan dan kebersamaan, mereka telah belajar bahwa kasih sayang itu bukan tentang darah,